Nah, jadi yang Jan Peter Sungkung ini mengapa dia hebat? Karena dia itu sudah menganggap dirinya adalah utusan Tuhan. Ketika dia menganggap utusan Tuhan, maka apapun yang dia lakukan adalah sesuatu yang suci, yang halal. Walaupun mereka sebelum pendirian VOC ini membantai ya, ribuan masyarakat lokal. Nah, VOC ini berdagang tembakau, biji pala, dan rempah-rempah lainnya, khususnya di Pulau Banda karena itu adalah surganya rempah-rempah, pulau rempah-rempah pada saat itu. Nah, mereka menganggap orang Belanda sampai saat ini tembakau dari Sumatera itu adalah emas dibandingkan tembakau-tembakau yang lain. Walaupun ketika tembakau Sumatera itu ditanam seperti di Brazil atau di tempat-tempat lainnya, cara meniru tembakau Sumatera itu tidak bisa. Tembakau Sumatera tidak bisa ditiru karena tanah Sumatera itu mempunyai, menurut ahli mereka, kepadatan dan kontur yang bagus yang tidak dimiliki oleh tanah lainnya di belahan dunia manapun. Nah, VOC mencapai kejayaannya pada saat dipimpin oleh Jan Pieter Sengkung ini, dan ada seorang orang Belanda yang mempunyai saham di VOC. Dia harus menunggu sampai 10 tahun sampai dia mendapatkan keuntungan dari VOC tersebut. Dan ketika tahun ke-38 dia mendapatkan untung lagi. VOC ini tidak serta-merta mendirikan perusahaan hanya untuk 1-2 tahun, tetapi kita tahu kan VOC ini berdiri ratusan tahun sampai akhirnya dia runtuh karena kelakuan pejabatnya sendiri seperti korup dan lain-lainnya. Nah, pada awalnya memang Belanda itu untuk berdagang, tapi mereka juga menginisiasikan bahwa ketika mereka berdagang, mereka harus tinggal di sana dan tidak ada niat untuk balik lagi ke Belanda. Artinya mereka ingin mendirikan negara dalam negara. Nah, itu satu. Yang kedua, Belanda ini melihat Indonesia sebagai emas dari timur karena kota-kota di Belanda seperti Amsterdam dan Rotterdam itu dibangun dari uang hasil bumi Indonesia. Nah, kota itu tidak bisa dibangun tanpa mereka berdagang di Indonesia atau mereka menjajah dan lalu mereka memonopoli pasar dunia dengan rempah-rempah hasil bumi Indonesia dijual ke negara-negara lain dengan harga yang tinggi, sedangkan kita sebagai masyarakat lokal tidak dapat apa-apa kecuali para pejabat seperti bupati dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ya seperti itu tadi, cerdiknya Belanda ya, dia menjajah ratusan tahun tetapi hasilnya masih dirasakan sampai sekarang. Amsterdam itu runtuh juga, maksudnya Rotterdam itu runtuh juga pada tahun 1940 dibom, dan pada saat tahun 1940 sampai 45 itu Belanda mengalami masa sulit ya. Oke. Jadi itu cerita singkat tentang Jan Pieter Sengkung, pendiri VOC, pemimpin VOC. Mereka berlayar dari Belanda ke Indonesia selama 8 bulan, tetapi sekarang bisa ditempuh hanya dengan waktu 15 jam oleh pesawat. Tetapi pada saat itu modernisasi mulai muncul karena modernisasi antara Belanda dan Indonesia itu terlihat dari bagaimana mereka perang ketika perang Aceh itu. Belanda itu perang dengan senjata api, sedangkan Aceh perang dengan bambu runcing, dengan golok,
dengan pedang. Nah, Belanda kesulitan ketika senjata api dengan golok. Kesulitannya karena orang Aceh itu selalu bersembunyi di semak-semak dan tidak ketahuan, dan akhirnya Belanda pun beradaptasi dengan masyarakat lokal. Mereka pun membuat golok dan akhirnya golok ketemu golok